Orang dakwah kalau nggak ada rintangan perlu dipertanyakan apakah dakwahnya ikut Nabi atau tidak. Orang dakwah kok disanjung terus, orang dakwah kok dipuji terus, harus takut. Apakah dakwah ini dijalankan Nabi, dijalankan Rasul atau tidak? Jangan-jangan dakwah saya ini dakwah yang nggak mengikuti cara Nabi, sehingga dapat sanjungan terus, dapat pujian terus. Seluruh nabi-nabi dalam dakwah mereka mendapatkan rintangan. Tidak ada satu nabi pun yang ketika mereka dakwah mereka tidak mendapatkan rintangan. Maka kalau dalam dakwah tidak mau dapat rintangan, nggak cocok kita untuk jadi dai ya misalnya. Maka kalau kita jalankan dakwah ya kita harus siap resikonya. Ada rintangan, ada halangan. Maka orang yang hari sekalian dalam berdakwah dia takut dengan halangan, takut dengan rintangan, maka dia tidak akan bisa berdakwah. Sunnatullah ketika orang menjalankan dakwah ada rintangan. Jangankan orang biasa, Nabi yang sudah maksum dari seluruh dosa, Allah pelihara dari perbuatan dosa. Dalam dakwah Nabi bagaimana kita dengarkan kisah-kisah dakwah Nabi, mendapatkan rintangan yang begitu dahsyat. Demikian sahabat mendapatkan rintangan. Maka hari sekalian untuk memberikan semangat di dalam sahabat mendapatkan rintangan, maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Untuk apa? Untuk digembleng iman mereka kepada Allah, dibesarkan Allah di hadapan mereka, diagungkan Allah di hadapan mereka, ditanamkan keagungan Allah yang penuh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kita semua, yang mengendalikan seluruh aktivitas di permukaan bumi ini Allah. Baik itu aktivitas yang menyenangkan hati, aktivitas yang tidak menyenangkan hati, aktivitas yang kita senangi, aktivitas yang kita benci. Semua aktivitas yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan daripada Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka sahabat-sahabat digembleng oleh Nabi dengan keimanan. Kemudian hari sekalian juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi ketika itu bagaimana kisah-kisah perjuangan nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama. Diberikan contoh-contoh supaya apa? Ada keteguhan dalam hati para sahabat dalam menjalankan dakwah. Inilah hari sekalian ulama mengatakan tertib nuzulul wahyi, tertib turunnya wahyu. Bagaimana tertib turunnya wahyu? Yang pertama hari sekalian perintah dakwah turun. Kemudian setelah itu maka Nabi berdakwah. Setelah dakwah Nabi mendapatkan rintangan. Setelah dapat rintangan maka Nabi SAW hari sekalian membacakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan rintangan, supaya ada keteguhan dalam hati, dimasukkan dalam hatinya keimanan, keyakinan, ketawajuan kepada Allah yang sempurna agar dalam menjalankan dakwah ini seorang dai tidak berpaling kepada yang lain, supaya seorang dai hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.